Ya, dan pemirsa, kita tiba di segmen terakhir dialog kontroversi penundaan eksekusi mati Mary Jane, masih bersama Teuku Reza Shah dan juga Kaspuddin Nur. Pak Reza, ini Anda mengatakan bahwa ini akan menjadi high profile dan belum pernah terjadi di dunia. Selama ini belum pernah ya. Artinya memang membutuhkan ijtihad yang luar biasa dari pemerintah kedua negara. Betul. Nah, kira-kira ijtihad seperti apa yang mungkin bisa dilakukan untuk penyelesaian kasus ini? Sebelum kita berbicara level bilateral, menurut hemat saya, sudah pada tempatnya Presiden kita berkonsultasi dengan Mahkamah Agung dan Dewan Perwakilan Rakyat. Oke. Jangan sampai ijtihad beliau itu disalahkan oleh sistem hukum di Indonesia. Oke. Kemudian untuk dalam berijtihad dengan pemerintah Filipina, kita harus pelan-pelan. Jadi tidak ada time frame, tapi konsultasi terus-menerus. Tetap dengan asumsi bahwa Indonesia memiliki hak mutlak mempertahankan kedaulatannya. Jadi yang bisa dilakukan oleh Filipina dalam hal ini adalah memperpanjang permintaan agar eksekusi ditunda. Tapi akhirnya tetap kita juga yang memutuskan. Kita yang memutuskan. Artinya awalnya memang Presiden tetap harus berkoordinasi, meminta pendapat dari DPR dan Mahkamah Agung supaya apapun langkah yang diambil oleh Presiden tidak menjadi sebuah kesalahan. Aman di dalam negeri. Aman di dalam negeri. Tapi bagaimana dengan di luar negeri nantinya? Bukankah ini juga akan menjadi penilaian negatif sebetulnya bagi pihak Indonesia? luar akan menganggap Filipina berhasil buying time, membeli waktu. Ini akan lama sekali buying time-nya karena proses hukum pasti kan ada proses penyelidikan, penyidikan, terus saya nggak tahu dengan di Filipina, tapi kurang lebih pasti akan seperti itu kan. Proses di pengadilannya juga pasti akan memakan waktu. Betul. Demi sebuah jurisprudensi, ya kita izinkanlah Filipina memberikan advice, memberikan pengalaman terbaiknya bagi kita, karena bagaimanapun ini sebuah tradisi baru dalam ASEAN, di mana ada mekanisme konflik menyangkut warga negara yang belum kita atur bersama di level ASEAN. Pihak luar mungkin menyebutnya buying time, namun bagi Indonesia hal ini menjadi suatu penegasan kepada pihak manapun. Kami hargai aspirasi negara, namun hukum tetap di tangan kami. Maka ini adalah menyangkut narkoba. Dan yang mungkin paling penting juga yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan harus dipahami oleh siapapun warga negara asing yang akan masuk ke Indonesia, bahwa hukum mengenai narkoba ini sangat ketat gitu ya, dengan ancaman yang luar biasa, tidak main-main seperti itu. Itu yang harus dipahami. Jadi ketika mereka masuk ke Indonesia, mereka sudah tahu kalau mereka melakukan ini, itu konsekuensi yang akan mereka hadapi. Betul. Dan juga pada saat yang sama kita juga harus menghimbau seluruh warga negara Indonesia, berhati-hatilah dengan narkoba, dan kemudian pada saat Anda keluar negeri, Anda semua rawan. Jumlah warga negara kita di luar negeri kan ratusan ribu orang. Sangat sulit bagi kita untuk memonitor mereka satu sama lain. Cara terbaik adalah lewat edukasi, lewat pelatihan. Antara lain pelatihan bagi para tenaga kerja Indonesia sebelum mereka keluar negeri, ada SKS khusus tentang hukum. Nah, Pak Kaspuddin, ini sebetulnya kan menarik ya. Mereka datang ke Indonesia dengan membawa hal itu. Asumsinya kan mereka mestinya sudah tahu konsekuensinya. Betul nggak seperti itu, Pak Kaspuddin? Artinya ketika mereka melakukan itu, ya mereka harus menerima konsekuensinya. Iya, persoalannya kan ini tadi alasan persoalan yang disampaikan bahwa dia adalah terpaksa, ini yang menjadi persoalan. Kalau hal yang terpaksa, mereka ada dilematis. Satu sisi dia harus menyelamatkan diri pada saat itu, tapi satu sisi dia harus menghadapi persoalan yang merasa kemungkinan kalau tidak ketahuan aman juga kan gitu. Nah ini memang kalau kita berbicara bicara risiko investasi lah ya. Iya. Kalau kita melihat ini tentunya kita harus melihat dari sisi hukum formil. Dalam kasus ini hukum materialnya. Hukum pidana kita menganut pembuktian atau mencari kebenaran material. Jadi kebenaran material apakah memang dia dipaksa? Itu tadi. Ada nggak dasar dia pengecualian di pasal 48 itu?
daya paksa seseorang melakukan tindak pidana karena terpaksa, itu yang harus dia buktikan. Nah, kalau itu tidak ada, itu sama dia masuk pasal penyertaan, pasal 55 gitu kan. Yeah. Nah, ini yang jadi persoalan. Nah, kalau itu nantinya dia terbukti terpaksa, ya itu kita kembali kepada hukum formil kita. Dia sudah sampai tahap apa sekarang? Sudah tahap inkrah. Inkrah ini tapi kemudian ada bukti baru. Nah, di proses lembaga peradilan kita ada namanya perlawanan, banding, kasasi, PK. Ya. Nah, ini di PK kita kadang sampai beberapa kali. Tapi kalau sudah semuanya itu selesai, ada juga pendapat ya ada bisa dieksaminasi. Iya. Eksaminasi itu. Ini menarik kalau seandainya tadi soal bukti baru, dan bukti baru itu di negara Filipina dinyatakan bahwa Mary Jane adalah korban human trafficking. Apakah bukti itu bisa dijadikan bukti di pengadilan kita? Ya, ini tentunya nanti akan kembali ke Pak Reza, ahli hukum internasional, apakah ini bisa sebagai dasar bukti. Tapi kembali lagi, kalau saya berpendapat adalah hukum pidana kita mencari kebenaran material. Artinya bukan kebenaran formal. Hukum formal hanyalah untuk melakukan prosesnya saja. Nah, sehingga ini akan diputuskan yang lebih tepat atas dasar kepastian hukum dan juga kemanusiaan artinya. Nah, yang jadi persoalan menurut saya, Filipina kita harapkan itu tadi melakukan proses peradilan yang jujur gitu, bukan dengan cara apapun demi menghambat eksekusi ini. Nah, itu namanya tidak menghormati. Kita berasumsi bahwa ini adalah pengadilan yang jujur sebetulnya, Pak Askobudin. Ya, saya pikir kalau pengadilan yang jujur kita apa boleh buat, kita semua orang dunia akan memantau kita, menghargai kedaulatan hukum negara masing-masing dan hak kemanusiaan, hak pembelaan, hak seseorang itu tetap dilindungi oleh undang-undang. Pak Kasbudin, maaf ini pertanyaan orang awam, Pak Kasbudin. Bukankah ketika gerasi itu sebagai upaya hukum paling akhir sebetulnya kan, itu sudah dilakukan, maka tidak mungkin lagi ada PK? Ya, saya berpikir begini, kalau kita menggunakan hukum formil itu sepertinya ada hal-hal yang sifatnya bolak-balik gitu kan. Tapi ya kita kan mencari kebenaran material tadi gitu. Kalau ternyata memang faktanya dia adalah orang yang teraniaya gitu kan, ini kan kemanusiaan gitu. Ada ukuran-ukuran nanti kebijakan para penegak hukum dalam melakukan proses penegakan hukum ini gitu. Nah, semua sepanjang ada aturan mainnya, menurut saya kita harus hargai. Dan itu yang menjadi masalah sebetulnya, karena untuk kasus Mary Jane ini itu belum ada aturan main sebetulnya. Bagaimana hubungan hukum kedua negara ini? Iya, hukum itu kan selalu mendapatkan kondisi terobosan ya. Akan jadi jurisprudensi nantinya. Karena hukum ini kan dinamis ya. Itu kita harus lihat dengan kondisi-kondisi yang tentunya demi keadilan, demi kepastian hukum itu selalu kita harus hargai. Oke, Pak Reza, ini kalau misalkan kita berasumsi bahwa Mary Jane berdasarkan pengadilan Filipina adalah korban human trafficking, sementara gerasi, kalau kita gerasi itu kan artinya permohonan maaf karena kita telah berbuat salah sebetulnya. Tapi ternyata permohonan gerasi itu tidak dikabulkan, artinya proses hukum di Indonesia sudah selesai dan eksekusi harus dijalankan. Nah, ini bagaimana untuk menjaga bahwa Indonesia tetap berdaulat di hukumnya, tapi juga jangan sampai ini menurut aturan hukum internasional court atau apapun itu, Indonesia dianggap mungkin negatif seperti itu menurut Anda? Kita perlu melakukan konsistensi di sini. Konsistensi. Aparat hukum Indonesia harus tegas mengatakan bahwa sesuai dengan sistem hukum di Indonesia terbukti Mary Jane itu salah. Namun sebagai itu bentuk ketegasan kita. Satu. Dan kalau sekiranya Filipina ingin melakukan gelar perkara yang baru, silakan tanpa mengubah status hukum yang ada di Indonesia. Memang kita menganut azas formalitas di sini. Jadi semua bukti bagaimanapun kita juga harus kuat. Kita harus bisa membuktikan kepada publik bahwa terjadi good governance dalam praktek hukum di Indonesia. Maka aparatur hukum harus menggali lagi semua informasi dari tahap awal sampai tahap akhir, bahwa semuanya sudah berjalan sesuai koridor hukum nasional di Indonesia yang dapat dibenarkan dengan prinsip-prinsip hukum internasional. Hak mereka sudah diberikan semuanya. Dan yang perlu disampaikan lagi kepada dunia juga bahwa mereka kalau mau datang ke Indonesia jangan bawa narkoba.
Pak Reza dan Pak Kasmudin, terima kasih banyak sudah bersama kami. Terima kasih.